2 kali di penjara. Saya tidak malu bercerita karena saya bukan penjahat. Seorang wanita pemilik akun media sosial bernama Rakyat Jelata 80 ternyata pernah 2 kali mendekam di penjara. Wow, ini ternyata kawan ketahuan lagi nih ya. Salah satu latar belakang dari wanita ini yang sempat viral. Yaitu pemilik akun Rakyat Jelata 80. Ternyata pernah dipenjara sebanyak 2 kali. Pantesan dia tuh berani banget mengeluarkan statement yang mengarah kepada fitnah, kepada KDM, ya, melampaui batas dan lain sebagainya. Mungkin dia pengen ketiga kalinya gitu kawan. Oke, nanti kita akan bahas siapa sebenarnya sosok wanita ini. Sebelum itu juga ini ada sebuah cuplikan video yang lain. Ingatkah kalian dengan pria berikut ini kawan? Tidak punya gunung. Saya bukan karyawan gunung. Saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Saya menantang pejabat hari ini. Oke, datang ke lembur Pakuan, pokoknya nilai sendiri bos, gitu ya. Biasanya rata-rata kalau belum ketemu sama KDM itu memang sangar. Nanti kalau udah ketemu sama KDM, cobalah lihat aja lah sendiri nanti. Oke, next ini juga ada sebuah cuplikan yang lain. Kita simak ya berikut videonya. 1.000 perak yang dianjurkan oleh Gubernur Jawa Barat, seluruh masyarakat Jawa Barat harus memiliki seperti ini. 1.000 perak katanya. Padahal program ini di Indramayu, khususnya di Sukagumiwang, Blok Dungut sudah jalan, alhamdulillah. Oke, Sapoi 1000, Sehari 1000 atau gerakan sejenisnya adalah gagasan rakyat. Melawan gagasan ini sama dengan melawan rakyat gitu ya. Oke, ini ada beberapa reaksi lagi dari warga plus 62 soal donasi Rp1.000 dari Kang Deddy Mulyadi karena masih menjadi perbincangan. Nanti kita akan bahas semua video-video ini buat teman-teman yang kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi, dan video viral Indonesia. Seperti biasa kita bahas soal Kang Deddy Mulyadi. Tapi sebelum kita bahas topik utama kita, saya doakan teman-teman semoga selalu sehat, lancar segala urusannya, lancar rezekinya, berkah rezekinya, amin ya robbal alamin. Soal donasi Rp1.000 per hari masih menjadi perbincangan hangat kawan. Pro dan kontra sering kita dengar, sering kita amati di setiap media ya. Oke, tapi kali ini kita bahas untuk satu video berikut ini di Instagram pribadi Kang Deddy Mulyadi. Siapa tahu ini bisa membuka cakrawala kita agar kita paham apa maksud surat edaran yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Berikut videonya. Bersama kita kuat, dengan gotong royong kita bisa mewujudkan perubahan nyata. Berdasarkan surat edaran nomor 149/PMD.03.0, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menginisiasi sebuah gerakan sosial yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal. Inilah gerakan Rereongan Sapoe 1000, Poe Ibu. Sebuah inisiatif yang lahir dari semangat kebersamaan. Gerakan yang... Oke, saya setuju banget dengan narasi seperti ini. Ini memang menggambarkan sifat gotong royongnya Indonesia. Memang dari dulu ya Indonesia memang seperti ini, saling gotong royong, saling membantu, saling saling memiliki empati yang sangat tinggi. Dan salah satu caranya seperti ini yang diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi melalui surat edarannya yang dibuat kawan ya. Jadi paham buat teman-teman seharusnya harus bisa memahami apa dibalik surat edaran yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi ini adalah sebuah ajakan, bukan sebuah kewajiban. Jadi teman-teman kalau nggak mau ngasih nggak apa-apa gitu ya. Oke, alhamdulillah semoga ini lancar dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat untuk yang lainnya gitu ya. Dan selain itu juga ini ada sebuah video yang lain dari Kang Deddy Mulyadi yang baru di-up di Instagram pribadinya. Berikut videonya kawan. Pasar kerja Jawa Barat memiliki dinamika tinggi. Namun, tantangan ketenaga kerjaan masih signifikan. Salah satu bentuk upaya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut adalah dengan menghadirkan mobile apps Nyari Gawe. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Provinsi Jawa Barat terus memacu pertumbuhan industri dan penyiapan lapangan kerja. Dan agar seluruh pencari kerja tidak menjadi korban percaloan, mengeluarkan biaya untuk berbagai kepentingan administrasi, atau membangun kemudahan untuk mendapatkan akses layanan lowongan kerja
dan lamaran kerja secara online, kami menyiapkan Nyari Gawe, sistem aplikasi untuk memudahkan para pencari kerja dan penyedia lapangan kerja berinteraksi agar seluruh prosesnya berlangsung dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya. Salam hormat untuk seluruh warga Jabar. Semoga Provinsi Jawa Barat akan terus memacu pertumbuhan ekonomi, menyiapkan lapangan kerja, dan ini jalan untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Oke, gebrakan lagi dari Jabar kawan, Masya Allah. Dan ini semoga bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya. Dan saya pun ya sebagai warga Jatim nih, pengennya jadi warga Jabar sih sebenarnya. Tapi jangan ya, insya Allah nanti apa yang dilakukan oleh KDM ini bisa menjadi inspirasi buat pemimpin-pemimpin yang lainnya gitu. Amin ya robbal alamin. Terus next ini juga ada sebuah video yang lain. Nah ini dia ya, ini buat teman-teman yang masih mempersoalkan soal donasi Rp1.000. Kita simak ya berikut videonya. Ini 2.000 perak yang dianjurkan oleh Gubernur Jawa Barat. Seluruh masyarakat Jawa Barat harus memiliki katanya. Padahal program ini di Indramayu, khususnya di Sukagumiwang, Blok Lumut sudah jalan, alhamdulillah. Dan hasil manfaatnya tuh banyak sekali. Buat orang meninggal, buat orang yang lagi sakit, terus buat kegiatan dan lain sebagainya. Sangat bermanfaat. 2.000 perak nanti dikumpulin oleh RT, bendahara RT, sekretaris RT, 1.000 perak nanti dipupulin ya. Jadi alhamdulillah program kenclengan sebelum Gubernur Jawa Barat mengatakan sudah ada di sini di Indramayu, Sukagumiwang. Wow, di Indramayu aja ini sebenarnya sudah jalan ya. Bukan cuma Indramayu sih, sebenarnya untuk wilayah yang lain. Di kampung saya pun juga ada seperti itu ya. Itu kalau bahasa umumnya sih dikenal sebagai uang kas lah gitu kawan. Hanya saja ada orang-orang segelintir yang benci kepada KDM sehingga mempermasalahkan soal ini. Padahal dari dulu ini sebenarnya ada. Salah satu bentuk sifat gotong royongnya bangsa Indonesia. Oke, kita akan bahas untuk topik yang lain, yaitu mengenai wanita yang sempat viral. Yaitu wanita yang sudah ngatain KDM kelaparan lah, yang nggak bisa merampok APBD lah gitu ya. Otak cakwe lah, cakwe atau cokwai ya. Saya lupa soalnya. Ternyata ini dikuliti lagi kawan. Latar belakangnya. Ternyata dia itu pernah masuk penjara 2 kali. Dan dia itu kembali seperti ini. Kayaknya dia pingin masuk penjara ketiga kalinya kawan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Saya 2 kali di penjara. Saya tidak malu bercerita karena saya bukan penjahat. Seorang wanita pemilik akun media sosial bernama Rakyat Jelata 80 ternyata pernah 2 kali mendekam di penjara. Dalam salah satu unggahannya, wanita tersebut secara terbuka mengaku pernah menjalani hukuman dan bahkan menceritakan pengalaman hidupnya selama berada di balik jeruji besi. Ia menggambarkan berbagai kejadian yang dialaminya di dalam penjara, mulai dari kehidupan antar napi, aturan ketat yang harus dijalani, hingga kisah-kisah unik sesama penghuni. Pengakuan itu sontak menarik perhatian warganet. Banyak yang mempertanyakan latar belakang serta motif wanita tersebut yang kini kembali muncul dengan membawa kritik tajam terhadap Deddy Mulyadi. Hingga kini pernyataannya masih menjadi sorotan publik. Oke, kalau saya amati kayaknya wanita ini tercuci otaknya ya. Tapi nggak tahu apa motifnya dan ya semoga saja cepat sadar lah kawan ya. Masa sih seneng banget di penjara berkali-kali. Meskipun di sana makan gratis, minum gratis, tidur gratis gitu ya. Tapi kan citranya kan buruk juga. Apa nggak kasihan sama keluarga? Misalnya punya anak, apa nggak kasihan anaknya dibully gitu ya kan? Oke deh, ternyata itu ya hebat loh. Netizen itu bisa mengkuliti siapapun yang viral, apalagi viralnya ke arah yang negatif gitu kawan. Selain itu juga ini nih, ini juga viral waktu itu. Sekarang kayaknya viral lagi, soalnya mau datang ke Lembur Pakuan nih kawan. Saya bukan karyawan gunung, saya bukan supir. Saya menantang KDM debat. Saya menantang pejabat hari ini. DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 untuk hadir hari ini. Saya menantang hari ini. Wilayah Cigudeg dan Rumpin. Tanggal 20 untuk itu 9 September.
bersama. Kami meminta kepada Hari ini Bapak kita berkumpul, kita untuk tentukan nasib kita. membuka Jangan kembali dulu bubar dari tempat tambang ini. yang ada di wilayah Setuju? banyak masyarakat Bapak yang Oke, bagaimana ya nanti ya endingnya ya kalau misalnya dia udah ngobrol berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat ya apakah sesangar sebelum bertemu atau malah nyungsep wajahnya ya diem gak berkutik sama sekali. Oke kawan, itulah informasi dan video reaksi dari saya. Teman-teman bisa langsung berikan saran atau juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Sekarang juga bantu share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye semua.